Breaking news, di mana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat ternyata menjadi inspirasi kasus pembunuhan di Yogyakarta. Nah, di sini ada seorang warga Pandeyan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta yang berinisial F, 30 tahun, tewas pada 19 Agustus 2024 usai dianiaya. Nah, Polresta Yogyakarta sudah menetapkan 15 orang sebagai tersangka terkait penganiayaan tersebut. Namun, polisi baru menangkap 9 orang tersangka dan 6 tersangka lainnya hingga saat ini masih buron atau masuk daftar pencarian orang atau DPO. Nah, menurut Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta AKBP Probo Satrio, para tersangka membuat skenario seolah-olah korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Nah, modus para tersangka tersebut terinspirasi dari kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Korban meninggal pada 19 Agustus setelah sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bethesda Lampuya Wangi. Nah, kematian korban dikarenakan adanya kekerasan benda tumpul di kepala sehingga menyebabkan pendarahan di atas dan di bawah selaput keras serta di dalam otak. Nah, Probo menjelaskan awalnya korban dalam keadaan kritis diantar oleh orang tidak dikenal ke Rumah Sakit Bethesda Lampuya Wangi dan menerangkan bahwa korban merupakan korban kecelakaan lalu lintas pada 17 Agustus 2024 di kawasan Embung Langen Sari, Yogyakarta. Nah, ayah korban yang berintegritas yang berinisial M pun mendapatkan informasi terkait keadaan anaknya dan langsung menunjuk Rumah Sakit Bethesda. Nah, dokter piket IGD RS Bethesda pun menerangkan kepada M terkait anaknya yang diantar oleh orang tidak dikenal. Nah, ayah korban juga diberitahu oleh piket IGD bahwa handphone milik korban tidak ada. Nah, lalu pada 18 Agustus korban dipindahkan dari ruang IGD ke ruang ICU. Saat itu M juga mendapatkan penjelasan dari dokter Rumah Sakit Bethesda bahwa korban mengalami luka pukulan benda tumpul di bagian kepala belakang sebelah kiri. Nah, dan ada bekas sulutan rokok di wajah. Hal ini membuat M curiga bahwa yang dialami anaknya bukan kecelakaan, melainkan dianiaya. Akhirnya M pun memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Nah, M membuat pengaduan ini di Polsek Gondokusuman karena info awal TKP kecelakaan di Embung Langensari, dan setelah dilakukan di TKP tidak ada kejadian kecelakaan lalu lintas. Nah, kemudian pelapor melaporkan ke Polresta Yogyakarta untuk penyelidikan lebih lanjut. Nah, AKBP Probo menjelaskan dari pengaduan M, petugas gabungan Polsek Gondokusuman dan Polresta Yogyakarta melakukan olah TKP yang diduga menjadi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas itu. Nah, di TKP didapat info dari saksi bahwa tidak ada kecelakaan dan juga tidak ada ditemukannya adanya tanda-tanda bekas kecelakaan. Nah, dan hasil pemeriksaan CCTV sekitar juga tidak ditemukan adanya tandanya kecelakaan. Petugas juga menemukan kendaraan korban di parkiran Rumah Sakit Bethesda Lampuya Wangi. Nah, di mana dari hasil analisa kerusakan kendaraan, kerusakan tersebut bukan karena kecelakaan lalu lintas. Nah, dari olah TKP dan informasi yang didapatkan disimpulkan bahwa korban bukan merupakan korban kecelakaan lalu lintas, melainkan korban penganiayaan. Dan polisi juga berhasil mendapatkan rekaman CCTV Rumah Sakit Bethesda Lampuya Wangi ketika korban dibawa saat korban dibawa ke IGD. Nah, dari CCTV rumah sakit diketahui identitas tersangka yang membawa korban ke rumah sakit yaitu GRS. Nah, dari GRS polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga akhirnya didapatkan identitas tersangka lainnya. Mudah-mudahan kasus ini jangan berlarut-larut seperti kasus Vina Cirebon, mudah-mudahan segera terungkap. Baik teman-teman, itulah breaking news hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.